bagi saya. Ngomong-ngomong soal horor, sebenarnya kamu penakut gak sih? Kalau saya sendiri sih bisa dibilang penakut gitu. Soalnya saya tuh ada pengalaman pribadi gitu. Saya cerita nih ya. Boleh. Oke. Waktu SMA gitu ya, waktu aman, saya tuh waktu kelas 11 kalau nggak salah ya, saya tuh pernah gitu lihat sosok seorang laki-laki yang pakaiannya tuh jubah putih kayak datang dari Mekah gitu kan. Lah itu pas orangnya tuh duduk di belakang meja guru, tidak sengaja tuh sekilas, setelah itu dia hilang dengan sekejap. Cuma nampakkan diri doang. Iya bener ya. Terus saya tuh secara nggak sadar gitu pas langsung pingsan, langsung lemes gitu, entah kenapa. Terus kalau nggak salah sih kata temanku gitu, yang temanku cerita pas aku sadar, temanku tuh bilang, kamu kenapa gitu, kok bisa pingsan gitu. Lah aku pun sendiri juga nggak tahu gitu, soalnya dengan sekejap itu memunculkan diri, Dan dengan sekejap pun hilang. ya betul. Terus Dan terus setelah saya sadar, teman sebangku ya kan, teman sebangku itu cerita, itu aku dibawa ke UKS sama temen, digotong dari kelas ke UKS. Terus nyampe di UKS itu saya tuh ada yang ngejagain gitu kan, dikerumuni sama teman-teman guru. Terus dipanggilin lah gitu guru yang emang ngajar agama dan tahu tentang iya betul. Dan setelah itu meskipun aku tuh tangan tuh sampai dipijet, sampai katanya sih itu bakal sakit kalau dipijet. Kalau aku sih nggak ngerasa gitu. Terus kata temanku, aku tuh kayak lemes di sininya tuh dipijit-pijit, di telapak tangan dipijit-pijit itu nggak terasa sakit gitu. Soalnya kalau orang yang nggak pingsan itu ngerasain sakit gitu kalau dipijit telapak tangannya itu. Terus saya tuh juga jempol kaki saya sampai digigit gitu sama guru saya. Guru agama kalau nggak salah, dan sekarang udah almarhum gitu. Terus jempol kaki saya itu digigit, terus ditarik-tarik, terus dipijet gitu, tetap saya tuh nggak bangun gitu. Kata teman saya gitu yang bercerita, pas kamu sudah sadar. iya gitu ya, gimana secara nggak sadar juga mereka tuh, secara nggak sadar saya tuh lemes gitu aja. Malahan teman saya tuh mau bercerita mau tahu juga gitu kenapa bisa kayak gitu. Setelah saya cerita ke teman saya tuh nggak percaya gitu. Padahal ada sih teman saya gitu, sekelas itu juga melihat juga sih, emang punya kelebihan untuk melihat sosok. Betul gitu. Tapi teman saya itu nyadar kok kalau itu ada. Tapi teman saya kan udah kebal gitu kan, udah terbiasa melihat sosok itu. Sedangkan saya waktu itu emang kayak lamun gitu. Jadi saya tuh kata teman tuh, aku sih emang ngelamun terus langsung dirasukin mungkin. Terus setelah bangun ya, setelah sadar itu badan saya tuh sakit semua gitu, entah karena apa. Iya betul, merasa capek, lemes, mau jalan aja tuh kayak nggak kuat gitu. Jadi setelah sadar itu kayak saya
kan ke orang pintar biar saya tuh nggak apa ya Bisa ngelihat nggak kehidupan bisa lagi, gitu. ya benar soalnya kan orang tua saya kan takut juga kan kalau saya tuh lemas gitu. Waktu saya lemes aja pingsan di sekolah itu saya ngerepotin orang tua saya pulang sekolah langsung ke sekolahan saya untuk ngejemput gitu ya. Langsung setelah dijemput ke sekolah saya tuh langsung dibawa ke puskesmas soalnya masih lemes gitu. Jadi masih diinfus dulu sekitar 1 jam 2 jam gitu lah. Sampai masuk ke puskesmas ya. Iya, soalnya bener-bener lemas gitu, nggak ada tenaga sama sekali kayaknya. Jadi orang tua saya tuh nggak tega gitu. Kelihatannya kita sakit. Iya. Mungkin itu ya pengalaman horor saya waktu kelas SMA kelas 11. Mungkin kalau kamu sendiri ada nggak hal horor yang pernah kamu alami gitu? Entah dulu kek apa baru-baru ini gitu. Kalau aku sih baru-baru ini aja ngalamin waktu masuk kuliah semester pertama gitu. Waktu itu ada diklat di kampus, salah satunya ada di gedung fakultasku. Di gedung paling bawah itu ada tempat buat kita check-in peserta waktu mau masuk diklat. Oh berarti di Fakultas Tarbiyah ya? Ya benar sekali, fakultas tarbiyah di lantai paling bawah. Waktu itu pas check-in setelah tanda tangan, aku masuk ke ruangan. Setelah beberapa menit dan setelah beberapa ada 2 orang pemateri, aku juga melihat sosok tapi bukan cowok. Kan kamu cowok, Iya. sedangkan aku cewek, sama-sama pakai baju putih. Bedanya kamu kayak orang pulang dari haji, Iya. yang kalau yang aku lihat kayak ya Mbak Kunti gitu. Cukup Iya, iya. takut, tiba-tiba tuh dia ada di antara yang pemateri pertama dan pemateri kedua. Berarti kayak ada di tengah-tengah gitu Nah, ya kan? bener banget. Nah, itu cuman Mbak Kuntinya itu natap aku doang gitu. Terus ya cukup takut sih, cukup kaget juga. Jadi kan aku sendiri punya riwayat penyakit yang kalau kaget asmaku tuh kambuh gitu. Oh banyak punya penyakit asma tak? Nah, bener banget. Jadi waktu itu setelah dari check-in dan penyampaian pemateri, aku mendem itu sendirian karena saking takutnya. Habis ada acara turun lapangan, aku tiba-tiba ngerasa capek dan ngerasa lemes banget. Waktu itu asmanya kambuh gitu, sesak nafas. Dan itu kaget gara-gara Mbak Kunti yang menampakkan diri tadi. Terus sampai aku juga sempat gak sadar dan dibawa ke pos satpam yang ada di gedung tarbiyah itu. Waktu itu ada pos satpam, pos yang buat nanya-nanyain tempat-tempat itu, Mbak. Oh kayak penjaga fakultas itu ya? Ya, di situ dibawa ke situ dan sampai pingsan dan gak sadar waktu itu. Aku juga sempat diteriakin sama senior, maksudnya dibaca-bacain. Aku juga diceritain sama temanku, dibaca-bacain, tapi tetap aku nggak mau melek, nggak mau buka mata gitu, tetap nggak sadar. Sampai akhirnya jempol kakiku tuh dipijit gitu. Itu aku Ditekan ya kan? ditekan baru sadar sama salah satu kakak tingkatku waktu itu. Terus setelah sadar, tetap asmaku tuh tetap kambuh, tetap susahnya tuh gak karu-karuan gitu. Sampai pada akhirnya aku dibawa ke kos waktu itu, naik pakai bukan mobil ya, pakai kayak semacam sepeda VR gitu, Mbak. Oh yang iya, belakangnya kosongan, nggak ada Oh penutupnya. kayak bajai gitu ya? Iya, pakai Oh, kayak iya. gitu. Jadi waktu itu dibawa ke kos. Sampai di kos pun aku tetap dikerumunin banyak orang. Ya mungkin mereka tuh Khawatir, kepo kan ya, lagi ya. kepo juga gitu kan? Iya. Kenapa bisa pingsan? Sampai gitu. kayak gitu. Iya, Ada iya. tetangga kosan, ada bu kos. Sampai akhirnya nggak ngatasin dan pingsan lagi sempat 3 kali. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit waktu itu. Di rumah sakit juga waktu itu sempat diinfus. Terus nggak tahu kenapa kok kayak ada ngerasa hawa-hawa nggak enak lagi gitu waktu di rumah sakit. Kayak bawaannya tuh horor banget.
digantiin sama senior yang lain. Cuman senior yang lain waktu itu belum datang gitu, belum datang ke aku. Pada akhirnya Belum datang ke kamarnya iya gitu kan. belum nyamperin gitu. Iya, Sampai iya. pada akhirnya aku tuh ngerasa sendirian banget dan refleks noleh ke belakang. Kayak di belakang tuh ada mbak-mbak itu tadi, Mbak Kunti tadi. Sosoknya tuh kayak tinggi, putih, ya persis yang kayak aku melihat di Rambutnya panjang enggak, Mbak? Rambutnya panjang. rambutnya panjang, Oh, sosok putih, bajunya tuh putih banget pokoknya. Nggak bisa ngelihat wajahnya ya, cuma kayak mbak-mbak gitu aja gitu, Mbak Kunti. Sampai pada akhirnya aku benar-benar teriak dan akhirnya seniorku datang sambil nyamperin dan bilang kayak gini, nggak apa-apa, itu cuma mau nemenin karena dia mau kenalan sama kamu. wow. Sampai ngikutin ke rumah sakit ya. Nah, sampai ngikutin ke rumah sakit, begitu seramnya. Ya mungkin karena ngefan kali ya sama aku. Karena ini siapa sih tiba-tiba datang ke ruangan ini gitu mungkin. Bisa jadi sih. Terus sampai pada akhirnya alhamdulillah nggak sampai rawat inap sih di rumah sakit. Cuman beberapa jam doang pakai infus sama pakai selang oksigen buat bantu bernapas. Oh, Ya cukup gitu sih, sama-sama serem juga ya sampai buat kita ketanganan medis gitu. iya. Mungkin barangkali teman-teman di rumah ada hal yang mau diceritakan, bisa tulis di komentar ya. Dan mungkin cukup ya cerita kita di episode Horor bagi saya. Untuk video ini hanya kisah kita untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita. And jangan lupa ya like dan komen dan Subscribe